warahmatullahi wabarakatuh. Nyun tolong ini ya Bu, share screen. Monggo. Nah, bisa dilihat enggak adik-adik? Sudah. Oke, assalamualaikum. Ini sesuai dengan topik ini saya kebagian terkait dengan kebijakan penyusunan RDTR ya. Ini nanti di kebijakan ini karena kita ada perubahan yang cukup luar biasa ketika Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan ya. Di sana ada beberapa asas ya yang sangat mendasari peraturan-peraturan perundangan ya, baik di bidang penataan ruang ataupun bidang lainnya, terutama terkait dengan kemudahan berusaha, kebersamaan dan kemandirian. Nah, terkait dengan kemudahan berusaha ini ada hal yang penting ya, yang kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan ya, yang diharapkan ke belakang seperti itu adalah kaitannya dengan bagaimana meningkatkan yang namanya ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Nah, di sini tuh banyak hal ya yang tidak dipahami oleh banyak praktisi ya maupun penentu kebijakan di kabupaten kota ataupun kita sebagai nanti calon penyusun tata ruang itu. Kita sering lupa bahwa yang namanya tata ruang itu merupakan alat untuk memasarkan tempat atau marketing place. Ya, jadi yang namanya tata ruang itu kalau misalkan kalian itu pernah lihat iklannya untuk properti kayak Agung Podomoro Group dan yang lainnya, tata ruang yang kita susun itu adalah sebenarnya sama, hanya skalanya yang berbeda. Ya, kemudian cakupan areanya yang berbeda. Kalau mungkin punyanya Agung Podomoro Group itu mungkin ada di di kawasan permukiman ya dengan luasan yang tidak sebesar RDTRK ataupun tata ruang yang lainnya, tetapi pada prinsipnya sama. Kita menyusun tata ruang itu sebenarnya salah satunya ketika ada investor masuk ya, pelaku izin usaha masuk atau kalian mau mendirikan sesuatu itu tuh sudah tahu tempatnya di mana untuk meminimalisir dampak, untuk menyediakan sarana prasarana ya, karena sarana prasarana yang tidak disediakan dengan baik itu impact-nya adalah biaya yang sangat tinggi ya, sehingga dengan adanya upaya peningkatan ekosistem investasi ini ada beberapa upaya untuk menyederhanakan yang namanya persyaratan dasar perizinan berusaha ya. Sekarang kalau dulu kita mengenal perizinan itu tuh banyak sekali, ada izin lokasi, ada izin kegiatan, izin pengeringan macam-macam. Nah, sekarang itu diawali dengan yang namanya KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Intinya ruang yang akan kita gunakan untuk usaha, untuk kegiatan ya, itu apakah nanti kegiatan yang ada yang kita usulkan itu sesuai enggak dengan yang namanya rencana pemanfaatan ruang. Baru dari sana nanti kita bisa mendapatkan izin-izin lainnya, misalkan izin lingkungan, izin persetujuan bangunan ataupun izin-izin yang lainnya. Dan izin-izin ini sekarang semuanya adalah berbasis risiko. Ya, kemudian kalau kita lihat ya, ketika kita menerapkan kebijakan yang namanya KKPR ini, tidak semua kabupaten pun juga mempunyai RDTR. Nanti kalau kita sempat mengunjungi yang namanya RDTRK interaktif itu hanya berapa, sekitar 7 ya kabupaten yang sudah ada di webgisnya, di Gistarunya Kementerian PU itu yang bisa diakses, yang lainnya belum. Padahal kalau kita lihat target capaian tahun 2024 itu ada 2000 RDTR ya. Jadi beban yang namanya planner, beban pemerintah kabupaten kota maupun pusat itu terkait dengan percepatan berusaha ini juga sangat banyak. Nah, sehingga untuk menjembatani itu ya, pemerintah daerah yang belum menyediakan RDTR ini, kalau misalkan ada perizinan yang masuk, nah yang diaktifkan adalah forum penataan ruangnya. Nah, forum penataan ruang itu juga seperti itu. Kalau misalkan ya di
tata ruangnya belum ada, ya nanti kalau itu proyek strategis nasional, di sana munculnya adalah rekomendasi ya, tata ruang. Tapi kalau tata ruangnya itu tuh sudah ada, hanya belum diwujudkan rinci, butuh pertimbangan, di sana nanti ada persetujuan KKPR. Nah ini kalau adik-adik ingin membaca lebih banyak, nanti bisa cek di kanal YouTube saya tentang pemanfaatan ruang di era cipta kerja ya. Nah, kemudian terkait dengan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang pasca UU CK ini terkait dengan nanti RDTR ya, ada perubahan juga terkait dengan nanti pedoman yang kita pakai, karena di sana di dalam penyelenggaraan penataan ruang kalau kita dulu mengenal dengan turbin lapas atau pengaturan pembinaan pelaksanaan, di dalam pelaksanaan itu ada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian ya, kemudian pengawasan ya. Nah, sekarang langsung ya, karena di rencana tata ruang itu aturannya itu merupakan produk pengaturan, di sana yang ada adalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan kelembagaan. Nah, kelembagaan inilah di mana nanti FPR itu berada. Nah, kemudian ketika kita mau menyusun RDTR ini ya, maka yang kita gunakan adalah bukan Permen ATR BPN 16 tahun 2018 lagi ya, tetapi sudah Permen ATR BPN 11 tahun 2021, dan ketelitian petanya ya, kelengkapan datanya ada di Permen ATR BPN 14 tahun 2001. Ini menu wajib ya bagi kita ya yang mau menyusun RDTR ya, kita yang belajar RDTR itu dua permen ini nih wajib ya. Ini merupakan pedoman ya, karena di negara kita itu berlakunya adalah normatif planning ya, procedural planning, semuanya perencanaan, semua kegiatan apapun itu ada normanya, ada prosedurnya yang harus kita ikuti. Sebenarnya tidak hanya terkait dengan perencanaan, karena negara kita itu adalah negara hukum, apapun yang kita tetapkan, kita lakukan itu harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini karena seperti yang saya jelaskan tadi, ketika yang namanya perizinan itu sudah berbasis risiko, maka nanti perlu di dalam ketika menyusun RDTR ini kita juga perlu melihat yang namanya klasifikasi baku lapangan usaha untuk di Indonesia, KBLI. Nanti bukunya bisa di-download ya di link yang ada di layar yang saya bagikan itu di oss.go.id ya. Dari situ nanti kita akan bisa melihat klasifikasi yang namanya lapangan usaha di Indonesia itu seperti apa, dan risikonya nanti kira-kira seperti apa. Nah, kemudian ini terkait dengan NSPK ya di bidang penataan ruang ya. Jadi kenapa kalau misalkan saya mengajar itu selalu berdasarkan pedoman, sama dengan ketika jurusan itu menyusun kurikulum pun juga ada pedomannya. Ya, jadi kalau kita melakukan praktek perencanaan, kemudian kita mengajar pelajaran yang berbasis praktek ya tetap harus kita berdasarkan pada pedoman yang berlaku. Di sini kalau kita lihat semua tata ruang ya, baik rencana umum maupun rencana rinci itu tuh ada pasalnya, ada pasal-pasal yang mengatur ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tahapannya pun juga ada pasalnya yang mengatur ya, muatannya juga ada yang mengatur ya. Jadi mulai di dalam penyusunan sampai penetapan itu sudah alurnya ya, materi substansinya, kemudian caranya, prosesnya semuanya sudah diatur di dalam peraturan perundangan. Nah, nanti adik-adik bisa lihat, cek ulang di PP 21 tahun 2021. Nah, kemudian ya kalau kita lihat ya banyak sekali ya, ini di akhir tahun kemarin itu ada salah kaprah di dalam penyusunan RDTR. Zonasinya dihilangkan. Zonasi itu di dalam PP yang baru itu bukan dihilangkan, tapi dari dulu sebenarnya tempatnya itu adalah salah, karena yang namanya peraturan zonasi itu sebenarnya adalah
preventif, maaf, preventif. Jadi untuk mencegah. Nah, kalau fungsi untuk pencegahan itu harusnya ada di dokumen, bukan di pelaksanaan pengendalian. Sehingga kalau kita bandingkan di sini di dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, pengaturan zonasinya itu tidak ada, karena itu ada di bagian dokumen yang kita gunakan untuk memberikan KKPR tadi, ya. Jadi bukan zonasi ini dihilangkan, ya. Kalian juga adik-adik ini sering salah menjawab pertanyaan di manakah zonasi itu, ya. Zonasi itu sekarang masuk di bagian dokumen, dari dulu masuk di bagian dokumen sampai ke rancangan peraturan daerah. Hanya di dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, peraturan zonasi itu tidak ada, karena yang di dalam pelaksanaan pengendalian penataan ruang itu, ya, sekarang hanya ada yang namanya penilaian pelaksanaan KKPR tadi, pemberian insentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa. Ya, jadi kalau dulu ada pengaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, disinsentif, sama pengenaan sanksi. Nah, ini sekarang peraturan zonasinya masuk di pelaksanaan, tetapi di rencana tata ruang atau di perencanaan tata ruang, ya, bukan dihapus, ya. Nah, kemudian di hierarki perencanaan pun juga ada perubahan, ya. Jadi ketika kita nanti mengacu, kalau dulu kita ketemu yang namanya rencana rinci untuk KSP, ya, kawasan strategis provinsi, KSK untuk kabupaten. Sekarang kawasan strategis provinsi, kawasan strategis kabupaten itu tidak ada, tetapi include di dalam rencana tata ruang. Nah, rencana rincinya untuk tingkat kabupaten di mana? Ya, hanya ada di RDTRK saja. Nah, kemudian ada RDTRK itu apa yang untuk penyusunan RT/RWN itu ada di kawasan perbatasan, ya, kawasan strategis nasional, ya, kemudian di RZ kawasan strategis nasional tadi. Nah, kemudian untuk RDTR ini ada di kabupaten atau kota, dan RDTR ini berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu, ya, di PP 15 tahun 2010 itu yang namanya RDTR itu ada disusun RDTR-nya saja, kemudian selambat-lambatnya setelah 2 tahun setelah penyusunan RDTRK itu harus disusun PZ-nya. Tapi kalau sekarang RDTR itu dan PZ itu jadi satu kesatuan, satu paket, ya, tidak bisa dipecah lagi, dan ini kebanyakan belum juga dipahami beberapa kabupaten ataupun kota, sehingga nilai RDTR yang dilelangkan itu cukup kecil, ya, hingga tidak cocok, ya, untuk yang namanya inventarisasi data, ya. Dan di sini nanti tugasnya adik-adik ketika yang namanya survei RDTR ini nanti juga akan berbeda, karena yang kalian lihat itu adalah bagaimana kegiatan pemanfaatan ruang itu sesuai enggak dengan ruang yang ada. Nah, ini nanti baik yang namanya RDTR apa untuk kawasan perkotaan, ya, atau RDTR kan bagian kota, ini nanti dijadikan dasar di dalam menyusun PZ, tetapi surveinya tetap, ya, bareng, jangan sampai nanti ketika sudah selesai menyusun RDTRK itu baru keingat, tenaganya sudah habis, kalian baru ingat, ya, tentang kebutuhan data di RDTR. Nah, ini adalah terkait dengan hierarki perencanaan, ya. Jadi kalau kemarin, ya, kalian survei itu dengan skala 1:50.000 sampai 1:25.000, ya, untuk RT/RW kabupaten kota, ya. Nah, ini nanti kalian akan survei itu dengan peta skala 1:5.000. Nah, skala 1:5.000 ini memang untuk mendetailkan ada banyak cara, ya. Nanti saya kira nanti di kuliah perpetaan, ya, itu akan dijelaskan, ya. Jadi tetap walaupun kita nanti mengupdate yang namanya peruntukan lahan itu dengan citra resolusi tinggi terkini, ya, checking di lapangan itu tetap harus ada, ya, sehingga nanti kita akan tahu, ya, terkait juga batas-batas, karena nanti di dalam penentuan batas zona, ya, kemudian batas peruntukan itu seringkali
kita itu tidak mendapatkan peta perselahan. Nah, sehingga jangan sampai kebiasaan membuffer 50 meter ya, kemudian membuffer berapa padahal coupling yang dimiliki orang ini tuh 60 meter ya, sehingga yang 50 bisa untuk misalkan perdagangan, yang 10 meter ke belakang sisanya itu misalkan untuk yang namanya masih sisa pertanian, sehingga terkait dengan investasi itu akan sangat sulit ya. Nah, kemudian terkait berikutnya adalah ini kenapa RDTR itu tuh sangat penting ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, target sampai 2024 ya itu adalah 2000 RDTR. Kenapa? Karena sekarang kita itu memasuki yang namanya tahun pengendalian pemanfaatan ruang, sebenarnya dari tahun 2017 ya, tetapi kita belum siap terus ya. RTRW revisi, PK revisi sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana untuk mendetailkan yang namanya RDTR. Kita punya 34 provinsi dengan jumlah kabupaten kota yang hampir 500 ya. Di 500 itu pun ya ada kawasan-kawasan yang dinilai strategis di dalam satu kabupaten itu bisa 2, bisa 3 atau lebih. Ya, sehingga di situ perlu disusun RDTR. Kalau misalkan kita hitung bulat saja 500 satu kabupaten ke kota, misalkan ada 2 ya berarti 1000. Kalau lebih ya berarti makanya sampai 2000 itu ya, karena ada kabupaten kota itu yang kecamatannya bisa sampai ke 25 kecamatan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS itu baru 40. Di 40 itu yang petanya sudah dikatakan bagus, petanya sudah baik dan diupload di Gistarunya Kementerian PU itu baru 7 atau 8. Nah, sehingga kenapa saya selalu bilang ya, kalau misalkan kalian mengerjakan tata ruang itu peta itu adalah hal urgent ya, jangan sampai nanti bunyi perda itu antara narasi dan peta itu sangat berbeda. Ya, sehingga nanti ini beban untuk yang namanya pembelajaran terkait dengan peta, kelengkapan data sesuai dengan Permen ATR nomor 14 tahun 2021 itu sangat penting. Jangan sampai nanti materi itu berbeda, sehingga ketika adik-adik praktek itu nanti tidak akan berbeda jauh dengan apa yang didapat di bangku kuliah. Nah, kemudian di dalam penyusunan RDTR dan pelaksanaan OSS ini, karena ini amanat dari PP 24 tahun 2018 terkait dengan kemudahan perizinan berusaha itu, ya sekarang sudah tidak musim lagi yang namanya produk RDTR itu kemudian dijadikan bisnis orang dalam, tidak boleh diambil keluar, tapi untuk melihat saja sudah berbiaya tinggi. Kenapa ada yang namanya Gistaru punyanya Kementerian ATR. Saya dulu pernah tahun 2017 sebenarnya itu saya ngobrol ke Pak Bobi, yuk bikin sistem informasi yang kita bisa jual ke daerah. Waktu itu karena kita tidak punya dana 2017 itu ya mungkin cuma pembicaraan sesaat saja saya sama Pak Bobi. Ternyata di 2019 Kementerian ATR itu membiayai untuk Gistaru itu 32 miliar ya. Ketika saya ketemu Pak Uki itu saya lupa 32 atau 39 miliar ya. Jadi memang untuk Gistaru ini memang perlu biaya tinggi sebenarnya. Kalau kita bisa merangkum dari studio-studio kalian ya, ini bisa dijadikan sebenarnya tempat untuk berkonsultasi ataupun tempat pengabdian untuk menyusunkan web Gistaru untuk misalkan kabupaten kota. Nah, di sini nanti kalau kita lihat RDTR ini kenapa tidak boleh disusun dengan main-main ya, karena ketika masuk di OSS itu yang ada hanya iya atau tidak. Mesin ya, otak komputer itu cuma bilang ini sesuai atau tidak. Kalau sesuai ya oke. Kalau tidak, ya tidak bisa diterima. Nah, kalau kita merencanakan itu dengan cara yang salah, ya kemudian di komputer itu di OSS, ya itu dikatakan oke, ya berarti nanti di sana sumbangan kita di dalam
memperburuk situasi perkotaan itu ada, ya. Nah, kemudian terkait dengan dasar hukum, ya, norma untuk menyusun RDTRK pun, ya, ketika ada perubahan beberapa pasal, ya, di UU CK, ada yang ditambah, ada yang dihapus, ya, kemudian ada yang dirubah, ya. Ini kalau kita lihat yang namanya pedoman penataan ruang pun itu juga berubah, ya. Pedoman penataan ruang untuk penyusunan RDTR, ya, ini berubah dari Permen PUPR 20 2011, sebelumnya ada 237 tahun 1997, ya, 2011 ada 20, kemudian 2016 dan terakhir adalah Permen ATR BPN nomor 11, ya, tahun 2021. Nah, di sana itu RDTR itu sudah diarahkan berintegrasi dengan sistem OSS untuk perizinan, termasuk di dalamnya persiapan basis data RDTR, ya. Untuk sistem OSS ini peta, standar peta itu berbeda dengan peta yang ada standar penamaan jalan, standar penamaan lokasi. Nah, sehingga kenapa yang namanya Permen ATR BPN 14 tahun 2021 itu juga sangat penting untuk dipahami ketika kita mau menyusun yang namanya RDTR, ya, sampai nanti ke penetapan perkada atau peraturan kepala daerah. Nah, kemudian terkait dengan skala, ya, karena ini merupakan rencana detail, ya, yang di dalamnya ada rencana terperinci tentang ruang wilayah kabupaten, maka skalanya adalah 1:5.000, ya. Di sana itu di 1:5.000 itu sudah ada peruntukan yang kalau misalkan di tingkat 1:25 atau 50 hanya permukiman, ya, di sini permukiman itu sudah dibedakan lagi, ya, ke dalam zona-zona, di mana ada zona misalkan untuk perumahan saja ada perumahan kepadatan tinggi, rendah, sedang, ya, kemudian untuk pelayanan pun juga ada skalanya, ada tingkatannya. Jadi sudah tidak dianggap permukiman yang di dalamnya itu mesti ada, kalian misalkan menghitung SD, SMP, ya, kemudian kalian melihat di sana ada perdagangan dan jasa, sudah kalau misalkan di RT/RW, tetapi di RDTRK ini, maaf, di RDTR ini tidak. Perdagangan dan jasa itu untuk pelayanan skala apa, ya, nanti mungkin Bu Ana akan menjelaskan, ya, sehingga ketika kalian mengamati, ya, ini tidak hanya kaitannya mungkin dengan skala pelayanan, tetapi ini bagaimana dengan karakter bangunannya, ini bangunan tunggal, bangunan deret, bangunan kopel atau seperti apa, ya, kemudian bagaimana tiap-tiap kegiatan itu nanti akan memberikan kontribusi terkait dengan dampak yang nanti harus diperkecil, ya, di dampak itu dikecilkan, ya, karena sulit untuk menghilangkan dampak. Nah, ini di kebijakan kalau RT/RW kemarin kalian mengenal yang namanya muatan RT/RW itu ada 7 jakstra, rencana struktur, rencana pola, kemudian ketentuan pemanfaatan dan KUPZ, ya, ketentuan umum peraturan zonasi. Nah, kalau di RDTR ini bukan ketentuan umum peraturan zonasi, tetapi sudah peraturan zonasi yang di dalamnya itu memuat aturan dasar dan aturan teknis, ya. Nah, disinilah nanti adik-adik yang untuk ngambil studio 2 itu, ya, tetap, ya, RT/RW yang kemarin itu tetap, ya, dijadikan acuan karena di sana merupakan tolak ukur, ya, yang nanti akan dicapai, yang akan didetailkan di dalam RDTR, ya. Jadi jangan sampai temanya berubah, ya, karena beberapa kali, ya, misalkan untuk Boyolali, ya, di RT/RW-nya itu salah satu yang disusun RDTR-nya itu adalah ditetapkan sebagai agropolitan, kawasan kawasan agropolitan, hanya karena ada satu investor datang, ya, RDTR-nya ini dijadikan kawasan pariwisata, ya. Jadi saking pengen merubahnya, padahal kawasan pariwisata itu begitu kita tanya itu cuma satu, investornya itu mau bikin yang namanya pemancingan dan kegiatan
arung jeram di salah satu sungai, tetapi kenapa bisa merubah yang namanya tujuan penataan ruang yang sebenarnya temanya itu sudah ditetapkan di dalam RT RW. Jadi nanti ketika kalian mau melihat tujuan penataan ruang untuk wilayah yang direncanakan itu cek dulu RT RW-nya itu menetapkan fungsi dan peran dari wilayah perencanaan kalian itu ditetapkan sebagai apa. Nah, kemudian terkait dengan tata cara penyusunan, kalau kita baca di pasal 19 sampai 20 ya di peraturan Menteri ATR itu nanti ada proses penyusunannya. Ada penyusunan itu tuh wajib disinkronkan dengan RT RW. Makanya kenapa di sini ada mata kuliah analisis kebijakan. Nah, gunanya analisis kebijakan itu adalah bagaimana mensinkronkan muatan-muatan RT RW, baik muatan tujaksra, tujuan kebijakan strategis, rencana strukturnya, rencana pola itu kemudian ke dalam RDTR yang kita susun. Jangan sampai kita itu menyusun sendiri lepas. RDTR itu hanya mendetailkan apa yang sudah ada di RT RW, jangan bikin yang namanya tema baru lagi ya. Kemudian di sini RDTR itu juga harus melibatkan pemangku kepentingan ya, dengan konsultasi publik ya, dengan melibatkan masyarakat juga ya, karena ini kaitannya nanti untuk mewujudkan tertib ruang di masa depan, dan pemerintah di daerah ini wajib ya ketika yang namanya menyusun RDTR ini nanti ditetapkan dalam bentuk digital ya, jangan nanti tetap lagi dalam bentuk buku ya. Kenapa misalkan sekarang pun ya Halo, Bu Jam, suaranya putus. Kayaknya ada gangguan nih kayaknya nih. Jaringannya kayak ya. Hilang kok. Suaranya bisa hilang ya? Kayaknya terpental. Hilang. Kenapa? Terpental. Oh, terpental ya. Oke. Apa mati lampu? Hilangi. Ya, kita tunggu aja. Ditunggu sebentar. Kemudian telepon Bu Jam. Mohon maaf tadi keputus, saya tidak tahu dari internet saya atau dari ini. Ya, monggo Bu Jam. Saya izin balik share lagi ya. Ini nanti bahwa RDTR ini diusahakan dengan sistem informasi yang baik, berarti nanti ada, kalau kuliah dulu ada kuliah sistem informasi, sekarang masih ada enggak Pak Bobi di sini? Kalau masih ada berarti di sini kuliah sistem informasi ini juga sangat memegang peran yang sangat penting di komputer perencanaan pun ya, di RDTR ini, karena RDTR ini sudah penampang 3 dimensi ya, nanti kita lihat batasannya 3 dimensinya RDTR itu berbeda dengan 3 dimensi untuk RTBL, batasannya adalah di undang-undang yang diperjelas di PP 16 tahun 2021 ya, yang di pengantar, di materi pengantar RTBL saya ada ya. Jadi nanti bagaimana KDB, KLB ya, intensitas bangunan itu sudah terwadai dan bisa dibentuk dalam bentuk 3 dimensi ya. Nah, kemudian terkait dengan PZ, ya PZ ini sering terlupakan, ya PZ pun sama ya, nanti di proses penyusunan ada mulai persiapan pengumpulan data, analisis data, dan perumusan muatan peraturan zonasi. Nah, ini nanti adik-adik bisa lihat di salah satu video YouTube ya terkait dengan PZ penyusunan PZ RDTR Kak. Ya, RDTR saya selalu masih ke bawah
istilah lama RDTRK. Kemudian bagaimana dengan teknisnya, ini karena panjang dan lebar sekali di aturan ya. Kemudian di pedoman itu juga hanya ada seperti ini, penjelasannya kurang ada, sehingga kenapa waktu itu saya putuskan untuk materi PZ RDTR itu saya dulukan, karena waktu itu saya mengejar kualitas RDTR di Jawa Tengah itu yang sudah disusun ya, yang teman-teman yang nyusun ya waktu itu juga masih bingung ya untuk menyusunnya. Satu, kedua terkait dengan mata kuliah pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, ini nanti di tiap PZ RDTR ya, di video-video yang lain nanti adik-adik bisa akses. Nah, kemudian balik lagi terkait bahwa pelibatan masyarakat itu di RDTR itu sekarang itu tuh sangat penting, karena ini merupakan amanah dari KUHP ya, pasal 1338 ya, bahwa semua persetujuan yang dibuat serasah berlaku bagi sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, karena banyak pelanggaran ya dari masyarakat ada yang tahu, tidak tahu ya, atau tahu pura-pura tidak tahu ya. Ini bagaimana sekarang ke depan kita itu pengen mewujudkan yang namanya tertib ruang, sehingga di sana itu dua kepentingan, antara kepentingan pengaturan dan kepentingan kepemilikan ya, property right sama development right ya, itu disatukan ya, sehingga ada kesepakatan ke depan harapannya ada tertib ruang. Nah, di sini nanti ya terkait dengan kejadian-kejadian studio 1, tolong nanti adik-adik ya, kalau misalkan ke lapangan itu dibiasakan ya, ke lapangan itu selalu membawa surat ya, jangan sampai diingatkan lagi, jangan sampai nanti jurusan kena tegur yang namanya pemerintah kabupaten kota hanya karena ketika kalian ke lapangan itu tidak mengikuti kaedah-kaedah etika profesi ya. Nah, di sini nanti kalau kalian pengen melihat penjelasan lebih lanjut terkait dengan proses perencanaan, sudah ada di proses perencanaan ya, nanti teknisnya ini ada di Bu Ardiana ya. Nah, kemudian di lingkup penyusunan RDTR ini nanti kalau kita lihat di dalam kebijakan itu masih ada yang bingung nanti batasan administratif atau fungsional ya, sebenarnya bisa digabung ya, tapi lebih baik kalau misalkan di dalam menyusun itu pakai batasan administratif paling kecil itu desa atau kelurahan, karena data yang tersedia itu adalah data yang ada di kelurahan. Nanti kalau kita memotong batas administratif itu tuh sebagian dari kelurahan ya, itu nanti akan menyulitkan di pengaturan terkait dengan kepemilikan lahan ya, misalkan seperti itu, terkait dengan penyediaan sarana prasarana dan yang lainnya. Nah, inilah nanti yang perlu ya, menggabungkan antara yang namanya batas wilayah administratif maupun fungsional dengan melihat morfologinya ya. Nah, untuk RDTR ini bisa disusun nanti di kawasan perkotaan atau karakteristiknya pedesaan, tetapi nanti ke depan ini akan menjadi perkotaan, atau bisa di kawasan yang lintas kabupaten kota yang di sana itu berkembang cukup pesat di kawasan perbatasan. Nah, kalau yang karakteristiknya itu perkotaan ataupun pedesaan dalam satu lingkup kabupaten, ini nanti akan ditetapkan dengan perkada ya. Tapi kalau nanti lintas itu nanti perkadanya itu disepakati di dua kabupaten kota tadi ya. Kemudian mengacu pada kebijakan RT/RW provinsi karena ini sudah lintas kabupaten ya. Kemudian dilakukan bersama ya, dan disusun dengan Bantek provinsi. Nah, ini untuk ke studio 2 ini saya yakin tidak ada kawasan studi yang ada di kabupaten lintas kabupaten ya, mungkin masih banyak yang di perkotaan ya, di dalam kabupaten itu banyak perkotaannya ya. Kalau di bagian kota itu untuk perkotaan itu memang ada yang disusun satu kota itu RDTRK-nya satu ya, atau disusun menjadi beberapa bagian.
Nah, kemudian di tahap penyusunan nanti ketika kalian membuat studio ya, itu mulailah dengan tahap persiapan terutama di dalam menentukan metode menyusun proposal ya, kemudian pengumpulan data dan informasi, tahap pengolahan data dan informasi ya sampai ke tahap perumusan konsep. Nah, di tahap perumusan konsep ini hasil analisa itu minimal nanti merumuskan konsepsi untuk tujuan penetapan BWP, rencana struktur, rencana pola, maaf ini saya salah ketik ya tadi tergesa-gesa, kemudian ketentuan pemanfaatan ruang ya, penentuan delineasi blok, perumusan aturan dasar, perumusan teknik peraturan zonasi. Jangan lupa di bagian nomor 7 ini ya kita sangat penting sekali untuk memahami yang namanya KBLI ya, karena di sana nanti kita mau menyiapkan yang namanya database untuk peraturan zonasinya. Ya. Nah, kemudian ini terkait dengan proses, nanti mungkin Bu Ardiana juga akan menjelaskan secara rigid, ya. Tetapi di dalam proses penyusunan, ya, kalau kita lihat di sini analisisnya ini banyak sekali. Dan analisis ini di MAP 1 ini baru perkenalan karena tidak memungkinkan ya di semester awal itu sudah mengenalkan yang namanya teknik analisis yang berat sehingga nanti bebannya nanti akan dibagi di MAP 2 mungkin, kemudian di perencanaan sarana prasarana, perencanaan kota, pemetaan, di analisis kebijakan ataupun yang lainnya ya, sehingga kalau kita ingin studionya baik ya nanti adik-adik di mata kuliah ini pun ya harus konsen ya nanti terkait dengan materi yang akan ditempuh di studio 2. Nah, kemudian terkait proses ya ini sebagai gambaran besok masa depan ya, gambaran besok masa depan itu yang kalian susun di studio 2 itu adalah bagian dari proses teknokrasi ya. Kemudian ada proses partisipatif. Nah, bagaimana nanti kalian itu melakukan analisis yang namanya proses partisipatif. Paling gampang partisipatif itu ketika nanti kalian ke lapangan itu kalian tanyakan kondisi ke masyarakat. Itu sudah bagian belajar bagaimana kita menyusun perencanaan dengan partisipatif. Setidaknya kalian menanyakan kalau misalkan hujan itu banjir ya, itu nyumbatnya di mana ya, nanti kira-kira masalahnya di mana, kalau misalkan pada waktu jam sibuk crowded parkir itu tuh di mana, itu sudah bagian dari perencanaan partisipatif. Karena di situ ya nanti kalau dalam praktek nyata yang namanya masyarakat itu sudah tahu, oh ini bagian dari pemberitahuan bahwa di kawasan saya akan disusun RDTR, sehingga masyarakat sebagai pemilik property right itu akan memahami ya, karena di Indonesia itu berbeda dengan yang namanya di luar ya, kayak di Singapura, apalagi di Korea Utara ya, bahwa lahan itu adalah milik pemerintah. Kalau di tempat kita lahan milik pemerintah itu hanya kecil sekali. Nah, kemudian nanti ada pembahasan rancangan oleh pemangku kepentingan tadi lewat konsultasi publik ya. Di sana itu ada proses politisi ya. Kemudian ada pembahasan lintas sektor. Nah, pembahasan lintas sektor inilah yang biasanya nanti akan dicek. Jadi kita tidak bisa nyusun RDTR itu sembarangan ya. Biasanya kalau lintas sektor ini tugas saya adalah ngecek kelengkapan dan kedalaman ya. Kalau sektor-sektor lain akan mengecek kesesuaian dengan sektor di masing-masing dinas. Nah, tugas saya biasanya kalau saya jadi akademisi ini adalah mengecek ya materi-materi substansi yang ada di peraturan RDTRK ya, maaf RDTR ini sudah sesuai belum ya. Jadi kalau kita di studio pun yang tugas mengecek kelengkapan ini adalah pembimbing ya, karena pembimbing ini juga sebagian besar adalah anggota FPR sehingga sudah melihat di sana itu bahasan-bahasan terkait dengan proses persetujuan substansi. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari sisi kebijakan. Nanti mungkin teknisnya dari sisi Bu Ardiana, monggo. Jadi nanti terkait dengan materi-materi yang lain, ini ada beberapa materi yang kalian bisa akses di kanal saya terkait dengan RDTR, mulai dari mengenal RDTR yang disusun tahap 1 untuk persiapan dan kompilasi data sesuai dengan Permen ATR 11,
kemudian ada penyusunan PZ-nya ya. Di sana ada beberapa mulai dari penyusunan PZ ya secara umum sampai ke teknis penyusunan zonasi, walaupun baru sampai ke tahap 2, 3, 4, 5, 6-nya belum ya. Kurang dan salahnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator.